Permasalahan demi masalah kini sedang menghampiri Medina Zain. Setelah Crazy Rich asal Surabaya meminta kepada dirinya untuk mengembalikan yang sebesar 1 miliar, maka bertambahlah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Medina Zain. Ya, kali ini selebgram Marisha Icha telah melaporkan Medina Zain ke polisi dengan pasal dugaan pencemaran nama baik. Marisha Icha mengatakan bahwa selain dirinya yang juga dirugikan adalah keluarga besarnya. Maka seperti inilah ketika Marisha Icha sudah dengan tekad bulatnya menuntut keadilan atas apa yang telah dilakukan kepada dirinya oleh Medina Zain. Kemarin juga kita sudah LP, terus sudah BAP, terus saya juga membawa kakak kandung saya untuk sebagai saksi, karena di situ kakak saya juga dibawa-bawa kan, katanya kalau kakak saya dengan gak usah bahasa itu sih. Tadi sebenarnya kita nggak mau keluarin, cuma kan memang bahasa terlalu kasar kan. Ya, terlalu kasar lah, dengan bahasa kasar. Yang sangat kasar gitu, yang sebenarnya apalagi itu fitnah gitu, dan saya bisa membuktikan kalau itu semuanya fitnah gitu. BAP hari ini aku dipertanyakan seperti biasa ya, masalah kronologi, dan juga aku juga membawa saksi Mbak Yati. Aku juga membawa kakak aku juga membawa teman aku, Alin. Saya minggu lalu saya juga sudah diam ya. Saya diam dalam arti dia terus memposting fitnahan tentang saya gitu. Saya di sini sudah banyak rugi immaterial gitu. Keluarga saya semuanya merasa kita diresahkan gitu ya. Jadi mama semuanya ya mama tuh pada nangis, terus tetangga semua keluarga pada telepon gitu kan. Kita sudah bukan rugi material lagi, material yang tidak ada nilainya gitu. Saat ini masih di pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui juga karena ini melalui IG, iya. Berarti ada undang-undang ITE-nya. Untuk sementara itu, cuman kan tergantung perkembangan dari yang ada, bukti-bukti yang masuk, karena juga bukan wewenang kita lagi, kembali ke wewenang di kepolisian untuk menentukan kemana gitu. Sebenarnya pada intinya kan permasalahannya yang awal, yang Rahel V-nya naikin, setelah itu kok kenapa jadi merembet ke urusan pribadi, mungkin ada unsur lain seperti mau menghilangkan yang pasal yang pertama atau permasalahan yang pertama, lalu ke urusan pribadi saya bilang karena saya merasa keberatan karena anak saya dibawa di situ. Mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi oleh Marisha Icha, Medina Zain pun menjelaskan kronologis cerita bagaimana antara dirinya dengan Marisha Icha. Medina Zain mengatakan justru dirinya lah yang merasa sangat dirugikan oleh sikap dan aksi dari Marisha Icha, karena atas aksinya tersebut, bisnis yang sudah dirintis dan diperjuangkan selama 10 tahun lebih lamanya menjadi hancur. Selain itu, Medina Zain mengatakan juga bahwa dirinya serta pengacaranya sedang mengumpulkan bukti-bukti dan akan segera melaporkan balik Marisha Icha ke polisi. Maka seperti inilah tanggapan Medina Zain ketika mengetahui dirinya telah dilaporkan ke polisi oleh Marisha Icha dengan dugaan pasal pencemaran nama baik. Ya, kalau misalkan aku jelasin satu-satu ya Mas ya. Jadi kalau misalkan hubungan aku dengan urusan tas itu, sebenarnya aku pernah kenal sama salah satu seller tahun 2019 waktu itu. Seller ini menjual udah banyak banget tas ke aku ya. Terus udah kayak gitu si seller ini di akhir tahun 2020 tuh mulai terjadi beberapa masalah. Katanya tasnya dicurigai not authentic kayak gitu. Terus beberapa sih udah ada yang dia refund ke aku. Tapi di 2021 ini ketika aku udah mulai percaya lagi sama dia gitu kan, karena udah kenal deket lah sama si seller ini, terjadilah permasalahan awalnya ketika aku memberikan salah satu tas dari dia ke salah satu artis. Sebut saja dia Mawar ya artisnya. Terus si Mawar ini memberikan penawaran barter promo untuk Instagramnya, postingan klinik aku, dan akhirnya aku bayar pakai tas gitu. Nah si tas ini kayaknya sama dia dijual ke salah satu seller dan dinyatakan katanya tas ini
KW gitu kan. Udah kayak gitu, ketika aku dapat pernyataan seperti itu, aku bilang sama artisnya, karena dia sudah menjalankan kewajibannya posting di Instagram, aku kan nggak mau kan dia dipermasalahan. Aku ganti si tasnya dengan tas Dior. Waktu itu dia minta tas Dior warna merah, aku udah kasih, dan permasalahannya sudah selesai hanya 2 hari gitu kan, ketika dia menyatakan tas itu tidak otentik. Nah, ketika percakapan di WhatsApp itu dengan artis ini sempat terjadi gontok-gontokan lah sama aku di WhatsApp. Aku awalnya kekeh tas itu asli, dan sellernya pun kekeh gitu, seller yang aku ambilnya pun kekeh si tas ini itu asli. Nah, mungkin si capturean chat-chatnya ini dikirim ke orang lain. Nah, dikirim ke temannya dan disebarkan gitu si chat-chatnya itu, dan diposting oleh saudari namanya MI. Nah, si MI ini temannya si artis ini ternyata gitu loh Mas. Dan dia memposting permasalahan yang sebenarnya sudah selesai gitu. Dan si artis ini udah meminta maaf juga ke aku, MI memposting chat-chatan aku dengan artis ini, tapi si MI ini tidak mau men-take down postingannya dan malah menantang aku gitu loh. Katanya ada beberapa korban lagi. Ya aku sekarang tinggal dibuktikan saja gitu loh. Makanya dari kemarin aku santai aja, nggak pernah menanggapi awalnya kan. Aku nggak takut gitu, karena menurut aku udah di jalan yang bener nih. Maksudnya aku membeli tas-tas itu dengan harga autentik dan aku punya buktinya semua. Nah udah kayak gitu, si MI ini kemarin sempat mengancam aku untuk jemput aku pakai polisi, dan aku tungguin. Maksudnya dia nantangin kan ya, sampai dia posting WhatsApp dia ke aku. Katanya ada polisi yang mau jemput aku. Kan di dalam hukum nggak bisa gitu dong Mas. Maksudnya ini lucu banget gitu. Aku sama suami aku ketawa aja, karena suami aku pengacara, mengerti hukum gitu kan. Dan saya juga udah ngobrol sama lawyer saya. Ini ini ancaman gitu. Maksudnya buat aku pengancaman itu nggak boleh gitu. Dan dia membawa-bawa kepolisian gitu kan nggak boleh gitu loh Mas. Nggak ada etikanya banget kayak gitu. Dan ada satu orang yang berkepentingan, aku nggak ngerti dia mau naikin followers atau pansos sama aku. Aku mikir dia si MI ini tidak pernah transaksi apa-apa dengan aku, tidak pernah membeli apa-apa dengan aku, tapi dia mencoba mengumpulkan orang-orang yang membeli barang-barang branded ke aku gitu. Bukan press sih, lebih ke wawancara aja gitu kan. Kalau press kan harus ada aku ya. Jadi Bang Maci ini mau menjelaskan kronologi masalah jual beli tas ini dan beberapa orang yang katanya menagih hutang ke saya gitu kan. Dan yang masalah menjelek-jelekan saya di media, ada yang bilang saya penipu apa segala macam, dan itu akan Bang Maci nanti akan menceritakan kronologinya, dan akan insya Allah di waktu yang dekat ini saya akan melaporkan saudari MI ini yang udah menjelek-jelekan saya gitu. Sekarang bisnis sangat terpengaruh sih Mas. Jadi sekarang saya udah nggak bisa jual beli tas branded lagi, yang satu. Kedua juga klinik saya juga berimbas juga karena banyak yang membuli MD Glowing, travel saya, klinik saya, semuanya, bisnis saya gitu kan. Jadi terhambat gitu loh. Jadi saya di sini sangat dirugikan. Jadi kalau mau dibilang nanti kalau misalkan si MI ini minta damai, aku sih nggak mau, karena menurut aku ini sudah sangat merugikan nama baik aku yang sudah aku bangun 10 tahun gitu. Jadi tim pengacara aku kan hari ini sedang berusaha untuk melakukan wawancara ya sedikit banyak nanti akan dia menjelaskan, dan beberapa orang yang bermasalah sama saya juga memang sudah terselesaikan ya Mas ya, karena itu hanya dibesar-besarkan gitu loh. Jadi mungkin nanti langkah selanjutnya kita untuk mengembalikan nama si saudari MI ini yang sudah sangat menjelekkan saya dan mengajak-ajak orang untuk melaporkan saya gitu kan. Ini akan kita laporkan dan kita akan memberi bukti nanti LP-nya ke media gitu. Medina Zain juga dalam kesempatan kali ini juga meluruskan serta mengklarifikasi tentang kabar hubungan bisnis antara dirinya dengan Citra Kirana. Lalu seperti apa hubungan dan komunikasi antara dirinya dengan Citra Kirana? Mas tanyain masalah artis CK ya. Kalau masalah artis CK ini awalnya dia akan menjadi brand ambassador klinik saya, tapi nggak jadi.
gitu loh, dan ada beberapa kewajiban yang harus kita bayarkan gitu loh. Tapi memang sebelum terrealisasi sepenuhnya gitu, belum full pembayarannya ke dia. Dan ada satu masalah yang nggak bisa aku ceritain di sini. Pokoknya kita harus mengembalikan dana ke dia lumayan besar gitu kan. Jadi kemarin memang kita bayar dengan termin gitu loh, kayak gitu sih. Dan dan sudah ada obrolan lah dengan pihak pengacaranya juga gitu. Dan suami aku juga hubungannya sama Reski telepon-teleponan baik aja gitu. Jadi nggak seheboh yang diberitain di media.